Cuman saya minta waktu. Gue bakal dapet duit gede, biar gimana bakal dapet duit gede. Kan lebih baik daripada nggak jelas pengembalian. Daripada urusan mah Pak, kalau kasus nih Pak, 5 tahun juga belum tentu beres. Oke lah, si Arab pasang badan deh, 5 tahun kita bisa tungguin. Abis itu gimana? Tetap kelar, kagak kelar. Enggak pernah ketemu Yusuf Mansur. Saya kalau ketemu Yusuf Mansur, saya gimana gitu, emosi saya udah keluar. Nah, dia tuh mau apa namanya, ingin menyelesaikan masalah rumah ini dengan sebutan dia tuh sodako. Iya. Kalau dibilang ini Mas ya, kalau saya juga bingung juga nih. Pas dia buat draft itu, dia dengan secara sukarela untuk membuat draft pengembalian itu akan menjanjikan akan mengganti, tapi pas sudah berjalan, udah kedua ketiga itu susah Mas untuk dihubungi, untuk diminta. Kayaknya juga ke kitanya juga dibilangnya kita sodako, padahal kita itu uang kita sendiri. Ya, jadi setelah diperiksa di Oktober kemarin ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya benar Mas, 6 bulan ya. Jadi setelah habis diperiksa, korban-korban atau klien saya yang memberikan kuasa itu diperiksa semua sebagai korban ya. Kemudian sampai dengan Maret ini kok tidak ada kabar begitu Mas. Betul. Oleh karena itu saya kemarin itu tertanggal 19 ya Mas, tertanggal 19 Maret 2025 itu saya bersurat Mas. Bersurat ke Kapolda Metro Jaya, kemudian ke Bareskrim, ke Direskrimum Kapolda Metro Jaya, kemudian ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Itu menanyakan tentang masalah tersebut. Kok seolah-olah berjalan di tempat tidak ada progres begitu Mas. Betul. Nah, dari surat saya masukkan itu sampai sekarang memang belum ada tanggapan Mas gitu. Saya teringat dulu Pak. Saya juga menyampaikan bahwa ada kecurigaan atau jangan-jangan ini adalah lobby dari Yusuf Mansur, karena dulu sempat nampak Yusuf Mansur ini sholat berjamaah dengan anggota kepolisian gitu Pak. Apakah memang ini salah satu pendekatan dari dia ada lolos dari hukum begitu Pak? Nah, ini nyatanya juga 6 bulan terkesan jalan di tempat gitu Pak. Nah, Pak Jeni melihatnya seperti apa nih? Apakah Pak Jeni juga ada kecurigaan tertentu begitu Pak? Ya, jadi begini ya. Jadi memang banyak juga yang bertanya kepada saya, terutama klien saya, Pak ini kok nggak jalan lagi setelah kita diperiksa begitu. Saya tidak bisa menduga-duga, tapi saya bersifat profesional saja. Kalau perkara ini memang tidak berjalan ya nanti saya laporkan kepada Polda, kemudian Bareskrim dan seterusnya lah, pihak-pihak terkait yang seharusnya mengawasi perkara ini. Ini soal Kesha Mansur nih Pak. Ya. Pak, hampir 5 atau 6 bulan kalau tidak salah Pak ya. Terakhir Pak Jeni mengkabarkan bahwasanya sudah 23 korban yang dipanggil di Polda Metro, dan sampai saat ini belum ada update terbaru lagi nih Pak. Kabarnya bagaimana nih Pak kelanjutannya Pak? Ya, jadi setelah diperiksa di Oktober kemarin ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya benar Mas, 6 bulan ya. Jadi setelah habis diperiksa, korban-korban atau klien saya yang memberikan kuasa itu diperiksa semua sebagai korban ya. Kemudian sampai dengan Maret ini kok tidak ada kabar begitu Mas. Betul. Oleh karena itu saya kemarin itu tertanggal 19 ya Mas, tertanggal 19 Maret 2025 itu saya bersurat Mas. Bersurat ke Kapolda Metro Jaya, kemudian ke Bareskrim, ke Direskrimum Kapolda Metro Jaya, kemudian ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Itu menanyakan tentang masalah tersebut.
kok seolah-olah berjalan di tempat tidak ada progres begitu, Mas. Betul, betul. Nah, dari surat saya masukkan itu sampai sekarang memang belum ada tanggapan, Mas, gitu. Ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekatnya ada tanggapan. Kalau nanti sampai dengan habis Lebaran tidak ada tanggapan, mungkin nanti akan saya suratin lagi. Saya minta agar perkaranya diawasi oleh atasan daripada penyelidik yang menangani perkara ini ya, Mas, begitu. Iya, iya. Artinya tidak tinggal diam, tetap kita kontrol terus, Mas, gitu. Cuman karena kemarin agak lama saya tidak menanyakan dan seterusnya itu karena ada kesibukan lah begitu, Mas. Iya, betul. Ya, ini kan sudah lama banget ya, Pak ya. Apakah memang Arab sudah dipanggil dan juga Yusuf Mansurnya juga sudah dipanggil untuk diperiksa begitu, Pak ya? Karena memang ini jadi total kerugiannya cukup besar juga, Pak. Ini miliaran, Pak. Iya, miliaran juga ini total kerugiannya sebenarnya kan ada sekitar 50 orang yang akan memberikan kuasa kepada saya itu. Cuman pas pada saat mau dibuat surat kuasa kemudian penandatanganan itu baru 23 orang itu yang dokumennya ketemu dan itu lengkap. Sehingga saya dibuat laporan terlebih dahulu begitu, Mas. Tapi memang banyak kendalanya juga. Yang dulu juga kendala begitu kurang berapa orang, kemudian juga tidak ada kabar, kemudian saya surati, kemudian berjalan lagi. Nah, ini saya kurang tahu nih, sudah agak lama. Memang saya ada beberapa kali juga melalui WhatsApp ya, tapi juga belum ada tanggapan. Maka secara ini saya bersurat secara resmi, saya bersurat begitu, Mas. Bagaimana perkara ini? Apakah perkara ini perkembangan perkaranya bagaimana? Menurut hemat saya selama mendampingi daripada 23 klien saya itu, menurut hemat saya jelas, perbuatannya jelas ya, artinya unsur merayunya jelas, kemudian klien saya mengeluarkan uang, kemudian dari klien saya juga karena itu tidak ada rumah dan seterusnya mereka menagih dan seterusnya itu sudah jelas ya, artinya di sana unsur 378, 372-nya itu menurut hemat saya masuk begitu, Mas. Iya. Saya jadi teringat dulu, Pak. Saya juga menyampaikan bahwa ada kecurigaan atau jangan-jangan ini adalah lobby dari Yusuf Mansur karena dulu sempat nampak Yusuf Mansur ini sholat berjamaah dengan anggota kepolisian gitu, Pak. Apakah memang ini salah satu pendekatan dari dia ada lolos dari hukum begitu, Pak? Nah, ini nyatanya juga 6 bulan terkesan jalan di tempat gitu, Pak. Nah, Pak Jenny melihatnya seperti apa nih? Apakah Pak Jenny juga ada kecurigaan-curigaan tertentu begitu, Pak? Ya, jadi begini ya. Jadi memang banyak juga yang bertanya kepada saya, terutama klien saya, Pak ini kok nggak jalan lagi setelah kita diperiksa begitu. Saya tidak bisa menduga-duga, tapi saya bersifat profesional saja. Kalau perkara ini memang tidak berjalan ya nanti saya laporkan kepada Polda, kemudian Bareskrim dan seterusnya lah. Pihak-pihak terkait yang seharusnya mengawasi perkara ini begitu, Mas. Ya, karena ini kan memperjuangkan rakyat kecil ya, Mas. Iya, betul. Artinya memang dari segi keuangan kita tidak mampu, dari segi power tidak ada, kemudian dari segi viral juga tidak. Tetapi kan perkara ini tetap harus kita perjuangkan, harus ikhtiar kita semaksimal mungkin begitu. Tetap akan saya perjuangkan ketika perkara ini tidak berjalannya di mana kalau toh memang ada permainan dan seterusnya ya nanti tetap nanti saya laporkan ke atasannya. Minta agar perkara ini diawasi begitu, Mas. Ya. Betul, Pak ya. Ya. Apalagi ini sudah masuk momen Lebaran nih, para korban sudah mengidam-idamkan bisa berlebaran di rumah-rumah yang mereka impikan. Nyatanya ini menjadi korban investasi bodong begitu, Pak. Ya, jadi sama ini. Ibarat pepatah itu mengatakan bahwa lepas dari cengkraman macan masuk lagi ke lidah buaya begitu, ke mulut buaya. Lepas dari cengkraman macan, lepas lagi masuk lagi ke cengkraman mulut buaya begitu, Mas. Iya. Ini kan awalnya adalah si Arab
Haji Amanah dan Arab itu yang mempunyai permasalahan. Nah, ketika itu mau dipolisikan atau dilakukan upaya hukum, waktu itu menurut keterangan para korban ini akan mendatangi Hotman Kopi Joni Hotman Paris ya. Tetapi lalu Yusuf Mansur mengatakan tidak usah, nanti itu malah jadi perkara dan uangnya tidak kembali. Nanti saya take over saja, saya yang akan menyelesaikan. Ternyata hanya dikembalikan sebagian kecil saja, kurang lebih 10% dari uang yang di store itu kemudian juga berhenti tidak dibayar begitu. Lalu akhirnya salah seorang mendatangi saya untuk minta bantuan ini buat laporan ke Polda Metro Jaya begitu. Nah, kenyataannya juga tersendat-sendat menurut hemat saya. Memang ini tersendat-sendat, Mas. Perkaranya sebenarnya sudah jelas terang benderang, tapi tersendat-sendat. Apakah ini memang ada intervensi dari pihak-pihak tertentu, kita tidak tahu. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin saja, Mas, begitu. Iya. Memang untuk Case Al-Mansur kita hadapi. Amin. Namanya masalah itu harus kita selesai. Selesai. Amin. Ya enggak? Insya Allah kita punya Allah. Yang penting kita tobat. Amin. Apa yang salah kita perbaiki. Betul nggak Bang Sandi? Amin. Betul. Masalah sih, namanya juga manusia, masa nggak punya masalah? Amin. Ya kan? Tapi dengan masalah itu kita jadi bersatu. Amin. Jadi berkeluarga. Amin, Allah. Saat ini aja ada berapa ya? 26 keluarga kan? Betul. Yang kalau baik nanti penanganannya, insya Allah menjadi keluarga ente. Amin. Allah. Jadi keluarga aneh juga gitu kan? Jadi silaturahim, betul kan? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Maret 2020. Saya Ketua Umum LSM Tampak Maseri. Hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Kiai dan saya sudah memegang 2 aset milik Pak Kiai atas nama istri Pak Kiai Yusuf Mansur, masing-masing seluas kurang lebih di wilayah Alas Tua, luasnya ini kurang lebih 1000 meter dan yang satu ini 2000 meter. Ya. Ini atas nama Ibu Siti Maimunah, istrinya Bapak Kiai Yusuf Mansur. Nah, ini bisa saya perlihatkan. Mungkin ini asli, nanti saya tidak bawa pada saat pertemuan dengan rekan-rekan customer karena mungkin saya bawa kopinya. Tapi ini udah ada di tangan saya, bisa dicek ini ya, atas nama Ibu Siti Maimunah. Ya. Nanti kopi akan saya bawa dan saya akan perlihatkan. Mungkin nanti dasar dari surat ini yang akan saya bicarakan, teknisnya seperti apa pada saat pertemuan kita nanti. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 kami di lingkungan Polda Metro Jaya, ada Pak Sudaryanto di sana, ada Pak Jimmy di sini, dan ada Mas Trio di sini. Kali ini mau menyampaikan soal perkembangan penyelidikan kasus perumahan Keisa Al-Mansur yang di dalamnya ada Yusuf Mansur. Pak Jimmy mungkin bisa berikan keterangan, Pak. Ya, jadi intinya hari ini saya mendatangi Polda Metro Jaya, saya bersurat ke Kapolda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya. Ya. Karena perkara berkaitan dengan investasi bodong atau perumahan bodong Keisa Al-Mansur yang sampai dengan saat ini klien saya itu sudah menyetorkan DP tapi wujud perumahannya kan tidak ada. Nah, kemudian perkara ini kan di take over oleh Yusuf Mansur dan juga tidak ada penyelesaian. Nah, karena ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor, kurang lebih ada 23 terlapor ya. Pelapor. Ya. Kurang lebih ada 23 pelapor ya. Kemudian kok terus perkaranya kami tidak mendapatkan SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan perkara begitu. Ya. Oleh karena itu saya menyurati Kapolda, kemudian Direskrimum menanyakan kasus tersebut sampai di mana begitu, Pak. Jadi terakhir terima SP2HP itu kapan, Pak?
Terakhir terima SP2 HP itu kurang lebih di Oktoberan lah. Oktober 2 tahun lalu 2024. Jadi kalau Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret nih hampir 5 bulan nih tidak terlihat perkembangannya. Oleh karena itu saya bersurat agar juga perkara ini dikontrol juga oleh Kapolda maupun Direskrimum. Pak, itu terakhir SP2 HP itu tentang apa Pak yang dijelaskan oleh penyidik? Dalam berkaitan SP2HP yang terakhir ya intinya bahwa masih ada kekurangan daripada pelapor, gitu ya, klien saya gitu. Jadi segera ditindaklanjuti gitu. Ya. Pak, ini 5 bulan ya, 5 bulan belum ada SP2HP. Apa yang membuat Pak Jini ada kecurigaan nggak? Jadi begini, ketika perkara ini tidak berjalan, seharusnya kan perkara ini berjalan ketika pelapornya sudah diperiksa, tentu juga nanti ada pihak-pihak terkait diperiksa, kemudian selanjutnya terlapor kan begitu. Tapi sampai dengan 5 bulan ini kan nggak ada berita, artinya tidak ada pemberitahuan sampai di mana proses perkara itu, maka agak aneh juga gitu. Jadi kenapa perkara ini seolah-olah mandek begitu? Jadi kami seolah-olah mandek, makanya kami tanyakan kepada Kapolda dan Direskrimum gitu. Nanti biar Kapolda dan Direskrimum, karena itu di bawahan mereka, biar mereka nanti yang menanyakan itu dan memberikan SP2HP kepada kami. Kalau toh ada kendalanya di mana kan gitu. Tentu saya selaku kuasa hukum pelapor, kemudian ada pelapornya, tentu menunggu-nunggu perkembangan perkaranya sampai di mana. Mereka juga, klien saya juga pengen tahu, saya juga pengen tahu. Ini Mas Prio nih salah satu korban yang kebetulan mewakili Argora. Dari teman-teman apa yang dibincangkan soal 5 bulan ini belum ada perkembangan di Mas Prio? Iya, dari saya sendiri sih sebenarnya menanti-nanti ya, karena kan sudah lama tidak ada kabar maupun dari panggilan gitu ya. Ya saat ini sih saya masih nunggu aja sih dari Pak Sekni pada Arson. Oke. Nanti Pak Jini nanti perkembangan SP2 jadi ada ini juga saya memohon ya berkaitan dengan perkara ini, saya mohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, kemudian Direskrimum Polda Metro Jaya agar juga mendorong perkara ini agar dilakukan tindak lanjut. Jadi kalau awalnya penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, perkara tersebut adalah perkara nomornya, nomor LP-nya itu LP _B _7506/12/2023. Kemudian _SPKT Polda Metro Jaya ya. Kemudian yang menangani perkara ini adalah unit 1 Subdit Ranmor Polda Metro Jaya. Ya, jadi harapan saya ada atensi atau empati lah dari Bapak Kapolda kemudian Direskrimum, karena ini menyangkut permasalahan masyarakat ya. Sebenarnya kan korbannya ratusan korbannya. Cuman yang memberikan kuasa terhadap saya itu sebenarnya awalnya hampir ada sekitar 50, cuman yang dokumennya lengkap tuh sekitar 23. Makanya saya buat dulu laporannya 23 gitu ketimbang nunggu yang lain gitu. Artinya nanti yang lain dari sekian orang itu masih bisa nyusul ya Pak? Bisa nyusul. Dan korban-korban yang lain kan ada seratusan sebenarnya. Ini investasi benar-benar investasinya bodong, bahwa orang diiming-imingi untuk beli perumahan, kemudian setelah menyetorkan DP ya, kemudian ternyata jangankan rumah, tanah yang ditunjukkan pun bukan miliknya, kemudian sampai dengan sekarang uangnya tidak dikembalikan. Masing-masing setor bervariasi, ada yang sampai dengan hampir 400 ya, hampir 400, ada yang macam-macam lah, ada yang 400, 300 dan seterusnya. Sedangkan isu masuk di kasus ini pada saat ini awalnya macet ya, kemudian awalnya macet, kemudian orang-orang ini mau melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata, tapi
itu di take over oleh Yusuf Mansur. Orang-orang ini agar tidak membuat laporan nanti akan diselesaikan. Ya, memang ada pengembalian dari Yusuf Mansur itu, tapi tidak seluruhnya, hanya sebagian kecil yang dikembalikan, kurang lebih antara 10%-an lah yang dikembalikan dari kerugian orang-orang ini. Pak Jini, nanti hasil dari surat Pak Jini ini nanti kita berkabar lagi ya. Baik. Nanti kan tentu kalau ini sudah masuk kemudian didisposisikan, tentu nanti biasanya ke penyidik, nanti penyidik biasanya menghubungi saya. Ya. Pak Sudaryanto, Pak Zini, tim pengacara daripada korban, dan Mas Prio, salah satu dari. Terima kasih kita.